kenikmatan jiwa dan tidak bisa mendapatkan kenikmatan akal. Karena itulah Anda bisa lihat orang kafir, ada enggak sesuatu yang haram bagi orang kafir, Pak? Enggak ada. Semuanya dimakan. Mulai jenis binatang apapun itu dimakan. Anda bisa lihat ya. Orang kafir makan apapun. Ini dimakan, ini dimakan, ini dimakan. Karena mereka tidak punya batasan halal haram. Bagi mereka yang penting rasanya enak itu dimakan. Ular dimakan. Apalagi anjing juga dimakan. Kelelawar dimakan. Jangankan cuman babi, yang lebih enggak karuan daripada babi juga kadang dimakan. Tikus juga kadang dimakan. Karena dia makan segala. Baik. Apakah kaum muslimin diperbolehkan untuk menikmati kenikmatan fisik jamaah? Boleh. Tapi ada batasannya. Sehingga kaum muslimin diperbolehkan makan. Diperbolehkan minum. Boleh kawin. Boleh tidur. Tapi ada batasannya. Maka kenikmatan al-hissiyah, kenikmatan fisik diperbolehkan tapi terbatas. Yang dimakan ada aturan. Apa saja yang halal untuk dimakan. Yang diperoleh ketika bekerja ada aturan. Apa saja yang boleh didapatkan ketika bekerja. Riba hukumnya haram. Judi hukumnya haram. Sehingga orang muslim lebih teratur, lebih rapi ketika dia mengkonsumsi sesuatu untuk mendapatkan kelezatan fisiknya. Minuman juga seperti itu. Kita boleh minum apa, Pak? Semua silahkan diminum, kecuali yang Allah haramkan. Khamr dengan aneka seluruh turunannya. Kemudian minuman-minuman yang berbahaya dan seluruh turunannya tidak boleh diminum. Maka orang muslim makan dan minumnya tidak sama seperti binatang. Kambing itu tidak bisa membedakan mana rumput yang mubah dan mana rumput riba. Bisa bedain nggak? Nggak bisa. Sapi juga nggak bisa membedakan mana rumput milik dia dan mana rumput tetangga. Karena binatang tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Pada posisi itulah manusia yang hidup menikmati dunia dalam keadaan dia tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, maka taubahnya seperti binatang. Baik. Kemudian yang kedua, ada kelezatan yang disebut dengan kelezatan jiwa. Al-ladzah an-nafsiyah. Kelezatan jiwa ini apa, Pak? Kelezatan yang dipengaruhi oleh perasaan. Di mana orang bisa mendapatkan kenikmatan ketika perasaannya merasa tenang. Ketika perasaannya tenang. Karena itu kita bisa lihat, penduduk surga tidak hanya diberi oleh Allah kelihatan kelezatan fisik. Mereka tidak hanya dikasih makan, mereka tidak hanya dikasih minum, dikasih pasangan, yang laki-laki punya bidadari, yang perempuan punya suami yang sangat cakep dan perhatian. Tidak cuma itu. Tapi penduduk surga juga dikasih kelezatan perasaan. Apa bentuk kelezatan perasaan yang dirasakan oleh penduduk surga? Bentuk kelezatan perasaan yang dirasakan oleh penduduk surga di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka dengan keluarganya. Di surat At-Tur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'." Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keluarganya yang juga beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka akan kami kumpulkan mereka bersama dengan anak keturunannya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'.
dan kami tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Artinya yang berada di surga yang lebih tinggi tidak diturunkan oleh Allah untuk menduduki surga yang lebih rendah disebabkan karena ingin dipertemukan dengan keluarganya yang di bawah. Tapi yang di bawah dinaikkan oleh Allah agar dia bisa ketemu dengan keluarganya yang berada di tingkatan surga yang lebih tinggi. Itulah kelezatan perasaan. Contoh kelezatan perasaan yang lain itu apa, Pak? Kelezatan melihat wajah Allah. Itulah kelezatan puncak yang Allah berikan bagi penduduk surga ketika mereka berada di surga. Dari mana kita bisa tahu kalau itu kelezatan puncak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang yang berbuat baik maka dia mendapatkan al-husna. Al-husna artinya adalah al-jannah, surga. Wa ziyadah, dan tambahannya, bonusnya. Apa bonusnya? Nabi SAW menafsirkan ayat ini sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Suhaib bin Sinan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar." Ketika penduduk surga semuanya sudah masuk surga, penduduk neraka masuk neraka. Pada waktu penduduk surga semuanya sudah masuk surga, qala rabbuna azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Ya ahlal jannah, hal turiduna syai'an azidukum?" Wahai penduduk surga, apakah kalian masih menghendaki sesuatu yang akan aku tambahkan untuk kalian? Masya Allah. Anda bisa bayangkan ya, Bapak jadi tamu seseorang. Begitu tiba di bandara, sudah dijemput. Ya. Lalu setelah itu dikasih welcome drink, minuman selamat datang. Dikasih pijitan selamat datang. Dikasih layanan selamat datang. Udah? Setelah itu kemudian diantar pakai mobil mewah. Sampai di tujuan dikasih hotel yang paling enak. Semua fasilitas lengkap. Tuan rumah masih nawarkan, kalau butuh sesuatu, pencet ini, kami akan datang. Kira-kira kita sebagai tamu bilang apa, Pak? Sudah cukup. Ini sudah, semuanya sudah ada. Jadi dalam posisi ketika kita sudah dikasih banyak fasilitas, tuan rumah masih siaga untuk menyiapkan diri. Kalau Bapak butuh sesuatu, pencet ini, tinggal ngomong, kami akan datang. Anda akan merasa malu untuk meminta. Itulah kenikmatan penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran kepada mereka. Hal turiduna syai'an azidukum? Apakah kalian masih menghendaki sesuatu yang akan aku tambahkan? Maka ketika mereka merasa semua nikmat yang mereka miliki sudah komplit, mereka mengatakan, "Ya Rabbana, alam tubayyit wujuhana wa tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar." Ya Allah, bukankah Engkau telah membuat wajah kami jadi putih? Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, menyelamatkan kami dari neraka. Apalagi yang mau kami minta? Semua ini sudah merupakan nikmat yang luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Fayakshifu anil hijab. Lalu Allah Ta'ala membuka tabir. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila wajhi rabbihim. Maka tidak ada sesuatu yang lebih mereka sukai melebihi ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah jemaah. Karena itu jemaah, kita perlu memperbanyak doa kepada Allah, meminta agar kita diberi kesempatan untuk melihat wajah Allah. Allahumma inna nas'aluka laddatan nazari
Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Seperti ini disebut sebagai al-ladzah an-nafsiyah, kelezatan jiwa. Itulah kelezatan memandang sesuatu, kelezatan mendengar sesuatu. Anda tidak sedang makan, Anda tidak sedang minum, tapi Anda sedang melihat, Anda sedang mendengar. Ketika apa yang Anda lihat membahagiakan, apa yang Anda dengar membuat Anda bisa merasakan kenikmatan, itulah al-ladzah an-nafsiyah, kelezatan yang dipengaruhi karena perasaan. Baik, karena itu suara itu lezat nggak, Pak? Suara itu lezat nggak? Ya? Lezat atau tidak? Tergantung ya. Kalau kemeresek, ya. Kalau bengung, itu udah enak ya. Mendengar tangisan itu enak nggak? Bagi orang tuanya mungkin berat. Sehingga kadang suara itu ada sisi lezatnya, ada sisi tidak lezatnya. Ada sebagian orang yang kadang mensuasanakan ruang dengar di rumahnya. Saya tuh senang mendengarkan suara gemericik air. Maka dia buat kolam ikan yang ada suara gemericik air. Saya senang mendengarkan ini, saya senang mendengarkan ini. Karena itu ada suara yang diharamkan oleh Allah. Ada nggak suara yang diharamkan oleh Allah? Ada? Suara apa, Pak? Suara musik. Musik lezat nggak, Pak? Lezat. Bagi mereka penikmat musik, dengerin musik itu lezat. Makanya sebagaimana makanan. Anda yang seneng misalnya, saya itu seneng soto. Kalau sate saya nggak suka. Tapi kalau soto saya seneng. Dia disuguhi sate, tidak bisa merasakan kelezatannya. Saya seneng mangga. Kalau durian saya nggak suka. Maka dia disuguhi mangga, seneng. Kalau durian dia nggak suka. Ada selera. Makanan itu ada selera. Musik juga ada selera. Ada orang yang dia selera musiknya K-pop misalnya ya. Ada yang selera musiknya dangdut. Ada yang selera musiknya yang lain. Sehingga ketika dia mendengarkan tipe musik yang bukan seleranya, nggak bisa menikmati. Itulah kelezatan jiwa. Jadi orang mendengar tapi dia bisa merasakan kelezatan. Begitu ya. Dan Muslim diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelezatan dalam bentuk lantunan suara Al-Qur'an. Karena itu Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Karena ketika orang sudah merasakan kelezatan suara Al-Qur'an, maka dia akan meninggalkan suara-suara haram yang lainnya. Sehingga kamu tidak perlu mendengarkan suara musik, kamu tidak perlu mendengarkan suara-suara yang lain, cukup dengan kelezatan suara Al-Qur'an. Dulu ada orang musyrik yang dia ini membeli budak perempuan yang pinter nyanyi, pinter nyinden. Tahu nyinden? Nyanyi. Perempuan yang nyanyi itu namanya sinden. Ini budak perempuan pinter nyinden. Ditaruh di rumahnya. Nah, si orang musyrik ini kalau melihat ada orang yang terpengaruh dengan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, terpengaruh dengan keindahan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW, maka orang ini langsung diajak pulang. Sini kamu ke rumah saya. Udah nggak usah dengerin Muhammad, kamu ke rumah saya. Ya? Ditaruh di rumahnya, dikasih suguhan, lalu budaknya disuruh nyanyi. Dengerin nyanyian budak saya. Untuk menghalangi
agar dia tidak terngiang-ngiang dengan suaranya Muhammad ketika beliau membaca Al-Quran. Karena kelezatan suara itu terkadang terngiang-ngiang. Anda misalnya mendengarkan suara imam yang merdu, ya, suara Ustadz Arif misalnya, Masya Allah. Sehingga di saat sholat subuh, walaupun lama, tapi terasa nikmat untuk mendengarkan suara imam. Ada orang yang sholat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Imamnya enak untuk didengar. Dia bertahan nggak? Bertahan. Walaupun lama, tapi terasa nggak capek. Sholat taraweh, imamnya fales. Walaupun sebentar, terasa apa? Capek. Tapi kalau suara imamnya enak, lagunya enak, begitu ya. Apalagi Anda bisa meresapi kalimat-kalimat yang dibaca. Walaupun lama, walaupun panjang, Anda akan tetap bisa merasakan kelizatannya. Walaupun lama, rasanya nggak capek, Pak. Demikianlah kelezatan jiwa. Sudah? Dan selesai sholat, kadang masih terngiang-ngiang. Saya masih terngiang-ngiang dengan indahnya suara. Itulah suara. Suara itu lezat. Karena itu salah satu di antara nikmat surga adalah adanya suara. Allah Subhanahu wa taala jadikan bidadari itu bisa bernyanyi. Lalu bidadari ini menyambut para penduduk-penduduk surga dengan nyanyian-nyanyian mereka. Pernah nggak kita mendengar suara gemericik airnya surga? Nggak pernah. Suara hembusan anginnya surga? Nggak pernah. Saya mendengar sepoi-sepoi angin di tepi pantai. Terasa nikmat rasanya. Ada sepoi-sepoi angin. Terdengar. Angin bisa didengar nggak, Pak? Bisa. Surga ada suara-suara itu. Tapi dirahasiakan oleh Allah. Maka kata Nabi SAW, Allah berfirman, "A'dattu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Aku menyiapkan kenikmatan bagi para hambaku yang saleh, sesuatu yang tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam batin hamba. Apa Pak yang dimaksud tidak pernah didengar oleh telinga? Bukankah informasi surga itu berkali-kali kita dengar? Yang dimaksud adalah suara asli surga. Suara asli surga, bapak tidak pernah mendengarnya. Ibu tidak pernah mendengarnya. Allah rahasiakan dan tidak Allah bocorkan. Andaikan kita diberi kesempatan untuk mendengar suara kicau burung yang ada di surga, maka semua suara di muka bumi ini nggak ada artinya. Hilang rasa. Karena saking nikmatnya suara kicau burung yang ada di surga. Karena itu terkadang ada sebagian orang yang dia menikmati suara sebelum tidur. Dia dengerin murotal sebelum tidur sambil dinikmati menjelang tidur. Dia dengerin nasyid, ya. Dia dengerin ini. Itu dalam rangka untuk mendapatkan kenikmatan suara. Baik. Demikian pula kelezatan karena perasaan. Nah, kelezatan ini dibatasi. Jangan berlebihan. Ada bagian yang haram, ada suara yang haram, ada sesuatu yang dipandang yang haram, ada kenikmatan batin yang haram. Sehingga tidak boleh dilepas, ada batasannya. Baik, kapan Anda ketika melihat sesuatu merasa lezat? Anda ketika melihat apa merasa menikmati? Melihat pemandangan, Masya Allah. Kalau Anda melihat apa yang Anda merasa menikmati? Melihat istri. Istri siapa? Baik.
Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan di antara ciri wanita solihah gimana? Wa tasurruhu idza nadhar. Wanita ini bisa membahagiakan suaminya ketika suami melihat ke istrinya. Sehingga saat suami melihat istrinya, suami itu bahagia. Itulah salah satu di antara ciri wanita yang solihah. Tapi kalau suaminya ketika melihat istrinya kok mataku sepet, berarti yang perlu diperbaiki yang mana? Matanya atau istrinya? Matanya atau istrinya? Hah? Baik. Rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Kenapa? Karena matanya jelalatan. Yang di luar lebih indah daripada yang di dalam. Akhirnya dia senang melihat keluar daripada ke dalam. Ada apa mas di luar? Ada gunung. Gunung apa namanya yang di sini? Gunung Pesulap. Kalau dilihat dari jauh kelihatannya gede, begitu didekati kecil. Betul seperti itu. Baik. Baik, kembali ke sini. Itulah contoh kelihatan jiwa. Kelihatan jiwa juga ada batasnya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang ketiga jamaah. Al-ladzah al-aqliyah. Kelezatan akal. Seperti apa kelezatan akal itu? Kelezatan berpikir, kelezatan ilmu, kelezatan merenung, itulah kelezatan akal. Orang yang diberi oleh Allah kelezatan akal, maka dia punya selera untuk banyak belajar, punya selera untuk menghafal, punya selera untuk berpikir, punya selera untuk merenung, dan seterusnya. Karena dia merasakan kelezatan akal. Oleh karena itu, tidak semua orang, Pak, punya kemampuan untuk bisa menikmati kelezatan akal. Dan ini kelezatan yang tertinggi. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelezatan yang dimiliki oleh muslim adalah ketika dia belajar. Sehingga Allah jadikan itu sebagai warisan para nabi. Allah jadikan sebagai warisan para nabi. Apa warisan para nabi? Apa warisan para nabi? Ilmu. Belajar ilmu itu lezat enggak, Pak? Lezat. Bagi mereka yang sudah menikmati ilmu, ketika mendengarkan, rasanya seperti mengkonsumsi sesuatu. Ada hal yang baru yang saya dapatkan. Enak rasanya. Lezat untuk dinikmati. Itulah kelezatan akal. Dah? Nah, ketika mereka sudah bisa merasakan kelezatan akal seperti ini, disuguhi dengan pengajian misalnya ya, yang isinya cuman guyon, yang isinya cuman celelean, yang isinya cuman guyonan, nolak dia. Ini apaan ini? Pengajian kok isinya cuman guyon, isinya cuman celelean, karena dia tidak ada isi ilmunya. Tapi kalau ada isi ilmunya, dia mau duduk di situ dan menikmati. Demikianlah pengaruh dari kelezatan akal. Maka berlatihlah bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan kenikmatan berupa kelezatan akal. Menghafalkan Al-Quran itu berat enggak? Berat enggak? Berat. Kenapa orang merasa enggak mau untuk menghafalkan Quran? Karena dia merasa berat. Nah, saat dia merasa berat ketika menghafalkan Quran, maka dia hindari untuk menghafalkan Quran. Tapi bagi mereka yang bisa merasakan kelezatan menghafal Quran, dia menghafal Quran dan dia merasakan kenikmatan. Itulah kelezatan akal. Baik, kelezatan lelaki di nomor 3, kelezatan perempuan di nomor 2, dan kelezatan binatang di nomor 1 yang tadi kita sebutkan. Sudah? Maka jadilah lelaki yang sejati dengan cara apa? Maksimalkan akalmu, gunakan untuk belajar, gunakan untuk menghafal,
gunakan untuk merenung, itulah al-ladzah al-aqliyah. Maka bagi mereka yang sudah terbiasa belajar, mendapatkan ilmu baru itu rasanya nikmat, yang itu tidak bisa dirasakan oleh orang biasa. Baik, ini apa hubungannya dengan tema riba Pak Ustadz? Saya yakin tema riba itu terlalu sering, maka mungkin bagi Anda udah biasa. Maka kita jelaskan dari sisi bagaimana orang bisa menikmati kelezatan dalam hidup, dan riba itu dinikmati bagi mereka yang hanya mikir kelezatan fisik, tapi tidak pernah mikir kelezatan jiwa dan tidak pernah mikir kelezatan akal. Maka bagi mereka yang hartanya haram, dia akan dihantui dengan ketakutan. Dia akan selalu dihantui dengan perasaan takut. Koruptor itu bisa nggak Pak terang-terangan menikmati hartanya? Nggak bisa. Dia sembunyi-sembunyi. Jangan sampai ketahuan. Saat nerima, ketakutan. Saat nyimpen, ketakutan. Saat menggunakan, ketakutan. Orangnya sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan. Sehingga orang mau korupsi, cari tempat di mana dia? Di kantor? Tidak. Di mana Pak? Di tempat yang tidak dipantau oleh TV. Misalnya pejabat mau ketemu dengan vendor. Mas, nanti kita ketemu di mana? Ketemu di warung atau ketemu di restoran ini. Udah? Ketemu di restoran. Saat ketemu di restoran, sebelum nerima duit, lihat kanan kiri. Ada enggak calon mertuanya? Kok nyari calon mertua? Ada enggak orang yang kenal dengan dia? Kalau ada orang yang kenal dengan dia, ada yang mengawasi dia, berani enggak dia terima? Enggak berani. Sampai ini ada kasus Pak ya. Ini dinas A. Ini dinas A. Dinas yang becek, bahkan enggak cuma becek, banjir. Dinas A ini banjir. Sudah? Ada banyak orang berkepentingan dengan dinas A ini. Bagaimana cara dinas A ini untuk bisa mendapatkan duit? Kalau duit ini langsung datang ke dinas ini, wow itu bisa bahaya. Akhirnya dinas ini punya rumah sebelahnya. Rumah di sebelahnya ini bukan rumah dinas, rumah tidak resmi. Siapa yang berkepentingan dengan dinas ini, silahkan datang dulu ke rumah sebelahnya. Ternyata disinilah gudang duitnya. Duitnya disimpan di mana? Di rumah sebelah. Udah? Nerimanya gimana? Hati-hati jangan sampai ketahuan. Nerimanya penuh dengan ketakutan. Saat nyimpen juga penuh dengan ketakutan. Sehingga orang semacam ini apakah dia punya kelezatan fisik jamaah? Punya kelezatan fisik tapi tidak punya kelezatan perasaan. Saat dia mau beli sesuatu gimana? Jangan sampai ketahuan orang. Maka pakai atas nama orang lain. Pakai atas nama ini, atas nama ini. Mungkin ada banyak pejabat yang dia punya villa. Tinggal di Jakarta, villa di Bogor. Atas nama orang Bogor. Belum tentu setahun sekali dia menikmati. Dia nggak berani untuk datang ke sana. Pakai atas nama orang lain. Begitu dia sudah pensiun, barulah dia datang ke sana. Adakah seperti itu? Mungkin ada. Ada sebagian orang yang kadang menikmati sesuatu tapi ketakutan. Ada salah satu cerita ya dari teman saya. Beliau ini punya hobi main badminton. Lalu suatu ketika, karena punya hobi main badminton, teman-temannya itu sebagian adalah pejabat dan aparat. Kemudian suatu ketika di antara teman beliau itu beli mobil mewah. Beli mobil mewah. Terus ditanya, "Loh Pak, mobilnya baru?" "Iya." "Kok baru beli sekarang Pak?" Jawab temannya ini, "Sebelum saya pensiun saya belum berani Mas untuk beli seperti ini." Masya Allah. Setelah pensiun
baru dia berani beli mobil mewah. Kenapa Pak? Ya kalau belum pensiun sudah beli mobil mewah nanti diaudit. Saya waktu dengar cerita kayak gitu, ini bukti dia itu ketakutan ketika punya harta. Sampai dia tahan-tahan untuk bisa beli mobil mewah, baru beli setelah pensiun. Coba bayangin, andaikan sehari sebelum pensiun mati, Pak. Apa yang kira-kira bisa dilakukan? Baik. Riba juga seperti itu. Orang tidak akan bisa merasakan kenikmatan jiwa pada posisi ketika dia mendapatkan harta riba, harta haram. Mungkin kelihatannya banyak, tapi dia dihantui dengan perasaan gak nyaman. Jangan-jangan nanti saya cepat bangkrut. Orang yang punya utang riba dalam jumlah banyak, lalu dipakai buka usaha, cabang usaha di sini, cabang usaha di sini, cabang usaha di sini, dengan harta riba yang dia ambil dari lembaga ribawi. Merasa tenang enggak? Tidak, karena dia punya tanggung jawab cicilan. Bulan ini saya harus nyicil sekian, bulan ini harus nyicil sekian. Maka usaha saya harus target sekian, ini harus target sekian. Betul seperti itu Pak? Maka dia selalu dihantui dengan target. Kalau enggak target, pusing dia. Wah, pendapatan bulan ini enggak target. Gimana dia? Pusing. Cari pinjaman yang lain. Hanya untuk apa? Nutupi cicilan plus bunganya. Dia seperti sapi perah yang diperah oleh banyak lembaga keuangan. Dan banyak seperti itu. Begitu terjadi pandemi, langsung nyungsep semuanya. Makanya banyak sekali pengusaha-pengusaha hanya dengan pandemi 2 tahun, yang dulu usahanya kelihatannya melejit naik tinggi, tiba-tiba langsung apa? Nyungsep semuanya. Padahal sebelumnya kelihatan, loh Pak, kemarin tokonya banyak, sekarang kemana Pak? Tinggal 1, yang lain sudah saya lepasin semua untuk bayar utang. Itulah yang disebut dengan orang kaya semu. Jadi pseudo kaya ya, kaya tapi cuman semu. Kelihatannya asetnya banyak, ternyata semuanya adalah hasil dari apa? Utang. Begitu sekali dia kena musibah, maka ada banyak sekali unit usaha yang tutup hanya dengan pandemi 2 tahun. Baik, makanya selalu istiqomah untuk meninggalkan hal yang haram, agar harta yang Anda miliki bisa Anda nikmati dari sisi kelezatan perasaan. Tidak hanya sebatas kelezatan fisik. Orang kalau hanya berpikir kelezatan fisik, dia bekerja, menikmati harta hanya untuk kelezatan fisik, gak ada bedanya dengan apa? Gak ada bedanya dengan orang kafir yang hanya menikmati tapi tidak tahu batasan halal haram, dan itu tidak ada bedanya dengan binatang. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita sampai jam berapa? Ya? Sampai jam 9 ya. Apakah Anda merasakan kelezatan di sini? Hah? Kelezatan apa namanya, Pak? Kelezatan nafsiyah wal aqliyah ya. Sehingga ketika di forum kajian rasanya lezat, nikmat, taruh liar-liar merem-merem gitu. Betul ya? Coba lihat yang nyender-nyender itu. Ada nggak yang merem? Kalau merem masih bisa merasakan kelezatan jiwa nggak? Itu pindah ke fisik, mau turu kok ya. Insyaallah. Baik. Sekarang kita akan lihat beberapa pertanyaan dari para jamaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beri kami nasihat
perkara perut dan makanan. Perut tetap di tengah Pak ya, nggak bakalan pindah ke atas. Maka kelezatan akal ada di atas, ada di bawahnya. Kelezatan badan ada di bawahnya lagi. Oleh karena itu jangan sampai nafsu perut mengalahkan jiwa dan akal. Sehingga begini, kelezatan yang paling bawah itu hanya dipengaruhi oleh hawa nafsu. Apa yang membuat saya senang, itu yang saya nikmati. Itu kelezatan yang paling rendah. Sehingga dia lebih karena pengaruh al-hawa, pengaruh hawa nafsu. Maka jangan sampai karena pengaruh hawa nafsu ini menyebabkan orang jadi meninggalkan kelezatan perasaan dan kelezatan akalnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi awal-awal ketika para sahabat itu Jumatan. Pada waktu ada kafilah dagang, Nabi SAW sedang berkhutbah ya. Lalu ada kafilah dagang. Kemudian dia gelar barang di depan masjid. Jamaah yang berada di hadapan Rasulullah SAW itu bubar. Hanya tinggal 12 orang. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di surat Al-Jum'ah di bagian akhir. Gimana ayatnya? Wa taraku idza ra'a wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu aw lahwan in faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Saat mereka melihat ada perdagangan, ada barang-barang yang datang, in faddu ilaiha, mereka bubar menuju ke sana, wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkanmu dalam posisi berdiri. Maksudnya beliau sedang khutbah. Jadi jamaahnya sampai bubar karena ngejar barang dagangan. Maka kalau sampai ada orang yang terlalu sibuk mikirin perut, sampai akhirnya dia nggak belajar, sampai akhirnya dia kurang ibadahnya, dia tidak bisa mendapatkan kelezatan zikrullah, orang ini telah menghalangi kelezatan di atas dengan kelezatan yang paling bawah. Kemaluan dan perut itu adanya paling bawah. Baik. Ini masalah muamalah semuanya. Pernah wakaf kurang lebih 100.000. Tidak sebanding dengan yang ana ambil, tapi saya berdoa biar Allah yang membayar itu. Bisakah demikian? Ya silahkan. Anda wakaf atau Anda sedekah dengan harta yang sedikit dan Anda berharap bisa mendapatkan pahala yang besar. Mungkin Pak? Mungkin. Dipengaruhi oleh kekuatan apa? Ikhlas. Dipengaruhi oleh kekuatan ikhlas. Kekuatan ikhlas, kekuatan semangat ketika menunaikannya dan seterusnya, itu akan membuat nilai pahala yang didapatkan oleh seseorang lebih besar. Cuman kadang sulit untuk bisa mewujudkan itu. Oleh karena itu, barangkali Anda juga perlu berlatih gimana caranya agar bisa lebih banyak dalam bersedekah semampu yang bisa Anda lakukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Diizinkan enggak? Saya sering diminta bantu menjualkan barang orang lain. Misal harga barang tersebut 100.000, kemudian harganya saya naikkan 150 tanpa sepengetahuan yang punya barang. Apakah itu diperbolehkan?
Apakah termasuk riba? Tidak termasuk riba, tapi bisa jadi mendolimi yang punya barang. Baik, rinciannya seperti ini. Orang yang diminta untuk menjualkan barang milik orang lain, boleh atau tidak? Boleh. Terus bagaimana caranya? Pertama, jika pemilik barang, misalnya si A minta kepada si B untuk menjualkan barang. Jika si A telah menetapkan harga, jual HP ini harganya 5 juta, jangan lebih dari 5 juta. Nanti kamu saya kasih 500.000. Maka B tidak boleh menaikkan harga, harus jual sesuai yang sudah ditetapkan oleh si A. Karena si A sebagai pemilik barang, dia yang berhak untuk menetapkan harga barang itu. Ini yang pertama. Yang kedua, si A tidak menetapkan harga untuk jualnya. Ini HP 5 juta. Silahkan kamu naikin, pokoknya saya terima bersih 5 juta. Pokoknya saya terima bersih 5 juta. Dah? Kok dia jual 6 juta, maka boleh serahkan berapa? 5, yang 1 juta jadi keuntungannya. Orang diminta untuk jualin mobil. Ini mobil saya, tolong jualin ya. Pokoknya saya terima bersih 100 juta. Laku 150. Ya? Oleh B dijualkan laku 150. Maka yang 100 juta diserahkan ke si A, yang 50.000 miliknya B. 100 juta 50.000 maksudnya. Karena dia sudah diizinkan oleh B. Baik. Dan seperti ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya ketika beliau mengutip keterangan Ibnu Abbas, Muhammad bin Sirin berkaitan dengan cara untuk menjadi makelar. Para ulama tabi'in mengatakan wala ba'sa bi ujratis simsar, tidak masalah mengenai status upah makelar, sehingga diperbolehkan bagi seseorang untuk memakelari barang milik orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang di dalam sholatnya punya kebiasaan tertidur? Jadikan imam. Gak mungkin tertidur. Dalam sholat kok tidur? Apa hukum sholat fardu di tempat yang bukan masjid? Bukan syarat sholat fardu harus di masjid. Sholat yang harus di masjid itu syariatnya Bani Israel. Sehingga Bani Israel kalau sholat hanya boleh di tempat ibadah. Selain di tempat ibadah enggak boleh. Syariatnya Nabi Muhammad SAW seperti ini enggak ada. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli." Aku diberi oleh Allah 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi siapapun sebelumku. Salah satunya kata Rasulullah SAW, "Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura." Allah jadikan bumi ini bagiku sebagai masjid dan tahur, alat untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin adrakatus shalah falyusalli. Maka siapapun yang menjumpai waktu salat, dia bisa segera salat. Walhamdulillah. Orang daki gunung sampai di atas, datang waktu salat. Pak, gimana kita mau salat? Boleh nggak salat di hutan? Bolehkah sholat di hutan? Boleh. Enggak, harus ke masjid. Turun.
sholat duhur, terus naik lagi. Ya enggak mungkin. Sehingga dalam posisi itu, apa yang bisa dia lakukan? Dia bisa sholat dimanapun dia berada. Mungkin kalau sekarang kita punya banyak titik untuk singgah ketika melakukan perjalanan. Orang dulu melakukan perjalanan melintasi padang pasir, melintasi hutan-hutan. Lalu mereka sholat di tempat manapun yang mereka singgahi. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Dan demikianlah salah satu di antara kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika duduk di majelis ilmu, mana yang lebih afdol, mendengarkan saja atau mencatat? Karena terkadang kita malas untuk mencatat. Nah, kalau malas jangan jadikan alasan. Tidak ada malas yang lebih afdol. Anda malas mencatat, itu bukti Anda tidak melakukan yang lebih afdol. Kemampuan kita dalam menampung itu terbatas. Sebagian psikolog itu pernah bilang seperti ini. Orang kalau fokus mendengar tanpa bergerak nyatet, cuman dengerin aja. Sebuah ceramah, maka yang mampu dia tangkap hanya kurang lebih 30%. Yang 70% hilang. Masuk, dia nikmati, dia dengar, tapi tidak bisa bertahan. Yang bertahan hanya 30%. Ya? Sehingga saya ngecipris. Saya banyak bicara dari mulai jam 5 sampai jam berapa ini? Sampai jam 6 lebih 10 ini, kurang lebih 1 jam. Anda hanya bisa menangkap sepertiganya, 30%-nya. Itu kalau nggak nyatat. Udah? Dari 30% tadi, setiap hari hilang 5%. Tiap hari. Jadi besok yang kemarin sudah didapatkan 30% tadi, berkurang sampai 0. Maka kalau kajian sepekan sekali, ya, misalnya ini hari Sabtu berikutnya, sepekan kemarin udah hilang semuanya. Karena dari 30% hilang 5% per hari. Kalikan 6 jadi berapa? 30%. Sudah habis. Pekan berikutnya udah habis. Apa yang didapatkan kemarin. Nah, kita diberi alat bantu berupa apa? Nyatet. Silakan Bapak catat bagian yang kira-kira penting untuk dicatat. Sudah? Selanjutnya Anda hafalkan betul-betul. Nah, ketika dicatat itu yang tertangkap masih bertahan plus dengan apa yang tercatat. Nah, kalau kita sering nge-share faedah-faedah agama di medsos, WA, tapi kita belum pernah atau tidak mengamalkan apa yang kita share. Ya. Kalau isinya nasihat dan seterusnya yang Anda yakin semua orang butuh, silahkan di-share. Sehingga Anda melihat, wah kayaknya ini kajian bagus, silahkan di-share. Sebarkan ke yang lain. Sebagaimana Anda mendapatkan faedah, manfaat, pelajaran dari kajian itu, berikan kesempatan bagi yang lain untuk turut juga mendapatkan manfaat dari kajian itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabar duka ya. Saya seorang ASN punya pinjaman riba di bank. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kabar duka atau kabar gembira? Saya sudah bertaubat. Tidak akan meminjam riba lagi. Tapi untuk melunasi utang tersebut kami belum siap. Apakah dosa riba itu tetap dicatat sampai utang tersebut lunas? Yang jadi masalah adalah saat Anda punya utang riba, maka Anda membayar cicilan setiap apa? Setiap bulan. Rumus cicilan sama dengan
pokok plus bunga. Iya. Cicilan kan pokok plus bunga. Bunga itu apa? Riba. Maka bulan ini store riba. Bulan depan store riba lagi. Bulan depan nyetor riba lagi. Dan nyetor riba sama dengan laknat. Karena dilaknat oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir. La'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan riba. Yang memberi makan maksudnya apa? Yang bayar bunga tadi. Sehingga bulan ini dilaknat, bulan depan dilaknat lagi, bulan depan dilaknat lagi. Sampai kapan? Makanya kita diminta, kenapa kok harus segera melunasi? Kan sama saja. Masalahnya Anda biar nggak mengulang dosa-dosa yang kena laknat tadi. Memberi riba. Sehingga udahlah, sekali ini saya tutup, blek, plus. Karena nggak bisa ditawar bunganya, tetap nambahi bunga. Tapi sudah selesai. Sudah. Sehingga Anda tidak akan mengulang dosa memberi riba per bulan. Karena dosa itu dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beli tanah dengan uang riba, bagaimana caranya? Jangan tanya saya. Bagaimana solusinya agar tidak terkena riba lagi? Setelah tidak melakukan riba lagi, jangan beli tanah. Baik, jadi kalau mau membeli sesuatu atau mau pengadaan barang tertentu, Anda batasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Sesuai dengan apa? Kebutuhan dan kemampuan. Saya butuh, silahkan. Tapi nggak mampu, ya tahan dulu, jangan maksa. Saya butuh dan saya mampu, silahkan. Sehingga batasi kebutuhan dengan kemampuan. Yang nggak butuh, nggak usah. Tapi Pak, ini murah ya Pak. Murah itu sekarang. Dan belum tentu ketika Anda bayar jadi murah. Perasaan saja. Misalnya begini ya, di online, harga 100.000, diskon 30%, hemat 30.000. Kalau dia nggak belanja, hemat 70.000. Nah, dia belanja kan jadi keluar berapa? 70.000. Mikir dia hemat 30.000. Coba kamu kalau nggak belanja, hemat 70.000. Maka belanjalah karena butuh, bukan belanja karena lucu. Ini diskonnya lucu ya Pak. Ya, kalaupun ada diskon udahlah. Kadang kan orang dimotivasi untuk banyak belanja saat Harbolnas ya. Tahu Harbolnas? Hari Bola Nasional. Hari belanja online nasional. Baik, cukup Ustaz. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.